Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita masuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberkati kami hingga malam hari ini. Sebelum kami merebahkan tubuh kami dalam peristirahatan kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk memahami firman-Mu. Ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita di malam ini sesuai bacaan Almanak HKBP Kamis 1 Juni 2023 dari Efesus pasal yang kelima dimulai dari ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11 dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Sahabat Shalom yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita merasakan mati lampu? Ketika rumah kita mati lampu dan tidak ada cahaya, tentunya gelap pastinya. Dan apabila kita berjalan, bisa saja kita tersandung, jatuh, terluka, atau bisa saja kita salah jalan. Tetapi sebaliknya, jika ada penerang, kita bisa melangkah dan bisa saja tidak jatuh. Demikian halnya ketika penerang itu adalah lilin. Lilin memberikan cahayanya tanpa memikirkan di mana dia harus dilebur. Sahabat Shalom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus menggunakan metafora gelap dan terang untuk menjelaskan tentang posisi jemaat di Efesus sebelum dan sesudah mengenal akan Kristus. Gelap adalah gambaran ketidakadaan cahaya. Artinya hidup jemaat di Efesus masih dalam kuasa gelap dan penuh dengan ketidakpastian. Hidup tidak jujur, kehidupan amoral yang merajalela, merasa benar dan berkuasa, tidak adil dengan sesama, memfitnah, menyebar kata-kata bohong, tidak peduli. Miris bukan? Demikianlah hidup jemaat Efesus. Sementara terang adalah gambaran di mana Yesus berkuasa dan memberi harapan keselamatan di tengah ketidakpastian. Paulus mengingatkan supaya jemaat di Efesus tidak kembali lagi ke kehidupan lamanya seperti sebelum mengenal Kristus. Paulus menganjurkan melalui suratnya kepada jemaat Efesus untuk hidup dalam terang kasih Kristus, supaya hidupnya berbuahkan kebaikan dengan menjaga jarak dengan kehidupan lama yang mendatangkan murka Allah, yaitu kegelapan. Karena itu, marilah kita sadar di mana dahulu kita adalah kegelapan, tetapi sekarang kita adalah terang di dalam Tuhan. Dan Tuhan menugaskan kepada kita untuk hidup sebagai anak-anak terang. Sadarlah, kita sudah diselamatkan Tuhan. Bukan lagi hidup dalam kecemaran, melainkan hidup dalam terang Tuhan. Jangan mau diajak atau digoda, dipengaruhi oleh kegelapan, keinginan-keinginan dunia yang hanya menawarkan kenikmatan sesaat. Karena di saat itulah iblis bekerja. Watak yang demikian adalah watak kegelapan. Karena itu, bagaimana ketika kita telah diangkat dari kegelapan menuju terangnya, kita sebagai anak-anak terang. Apa yang menjadi tugas kita? Mampu menjadi cahaya, lalu memancarkan kasih Kristus. Hidup dalam perkataan yang baik, perbuatan kita yang baik, iman kita kepada Tuhan, keluarga, sekitar kita. Karena itu, lakukanlah tugas kita sebagai anak-anak terang, hidup menurut perintah Tuhan. Salam anak-anak terang. Amin. Terima kasih Bapa atas firman-Mu, di mana Engkau mengingatkan kami Tuhan, bahwa kami adalah anak-anak terang yang memiliki tugas dan panggilan untuk memancarkan kemuliaan nama Tuhan. Sehingga banyak orang yang bersuka cita memuji memuliakan nama Tuhan.
Karena itu Bapa, pakailah hidup kami, perkataan kami, perbuatan kami, seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni dosa kami. Kami mau beristirahat ya Tuhan, berkati dan lindungilah kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau semua. Amin.